Bab 181. Aku memang menerima semua masa lalumu tapi tidak dalam kondisi hamil anak lelaki lain, Nur. Aku bahkan tidak yakin apakah pernikahan kita sah atau tidak, timpal Ricky masih dengan wajah tercengang mendengar cerita Nuri. Aku juga tidak tahu aku hamil, Mas. Aku pikir, perbuatan bejat itu tidak akan meninggalkan Ben. Hadi rahimku, aku Nuri. 106. Apa Mas ingat, saat Mas mengajakku ke RS untuk menjenguk Mbak Riri? Aku sempat izin untuk ke toilet. Padahal sebenarnya, aku menemui dokter kandungan dan memeriksakan diri. Aku ingin memastikan kalau perbuatan Raka tak meninggalkan jejak apa-apa. Dan saat itu, begitu lega dan bahagianya hatiku saat dokter menyatakan aku tidak hamil. Tapi aku lupa, saat itu, aku terlalu dini untuk memeriksakan kehamilan karena kejadiannya belum berlangsung lama, lanjut Nuri panjang lebar. Ricky tertegun mendengar semua cerita Nuri. Sakit, marah, kecewa, iba, semuanya bercampur menjadi satu. Brand 9 sek memang si Raka. Sialan. Aku harus memberinya pelajaran. Ricky berkata geram. Kedua tangannya mengepal kuat dengan rahang mengeras. Tidak, Mas. Aku bahkan berpikir untuk tidak pernah memberitahu dia tentang Ben. Yang ada di rahimku ini. Aku tidak ingin anakku kelak mengetahui bahwa ayahnya seorang penjahat dan narapidana. Tidak. Meski awalnya aku tidak menginginkan anak ini, tapi aku sadar, dia tetap anakku, dia tetap darah dagingku bagaimanapun prosesnya, cegah Nuri cepat. Semalaman aku sudah merenung, aku akan membesarkan anak ini seorang diri. Aku tidak ingin Mas turut menanggung hal yang bukan menjadi tanggung jawab Mas. Aku ikhlas, meski Mas mau mengakhiri pernikahan kita saat ini juga. Insya Allah aku ikhlas. Aku anggap ini ujian kesekian kalinya dari Allah untukku. Dan aku sadar, mungkin karena terlalu banyak dosa-dosaku, hingga aku belum pantas untuk mendapatkan kebahagiaan yang aku impikan, lanjut Nuri dengan air mata yang mulai berhenti mengalir. Ricky terdiam. Ia kini dilanda kebingungan. Haruskah ia mengakhiri pernikahan itu? Atau justru bertahan dalam ikatan yang ia sendiri masih ragu apakah sah atau tidak? Maafkan aku, Mas. Tak bosan-bosannya aku meminta maaf karena aku juga tak menduga akan seperti ini. Kalau Mas keberatan aku berada di rumah ini, aku akan segera pulang kembali ke kampung halamanku. Tapi tolong beri aku waktu beberapa hari sampai keadaanku sedikit membaik, pinta Nuri dengan sendu. Ini rumahmu, balas Ricky begitu singkat. Istirahatlah lagi. Sekarang yang terpenting adalah kondisi dirimu dan bayimu. Untuk kedepannya akan seperti apa, kita bicarakan nanti, lanjut Ricky sambil bangun dari duduknya. Dengan kaki yang terasa tak menapaki lantai, Ricky berjalan menuju belakang. Di mana ada taman kecil lengkap dengan akuarium berisi ikan-ikan warna-warni. Ricky duduk di sana. Menatap ikan-ikan yang berenang bebas tanpa beban itu dengan tatapan nanar. Kenapa harus aku ya Allah? Kenapa harus Nuri? Lirik Ricky masih sulit menerima keadaan yang sangat membingungkan itu. Ia memang mencintai Nuri. Sangat cinta. Tapi haruskah ia bertanggung jawab pada Ben? Yang ditanamkan laki-laki lain. Pikirnya ruwet. Aku tidak bisa menyimpan kebingungan ini sendirian. Aku harus bercerita untuk meminta pendapat dan penjelasan. Tapi pada siapa? Batin Ricky bermonolog. Iya, Reyhan. Sedikit banyaknya dia paham ilmu agama.
Sepertinya akan lebih nyaman jika aku bercerita padanya. Aku juga merasa dia adalah orang yang bisa dipercaya, lanjutnya menimbang. Tapi tidak sekarang. Aku butuh waktu untuk itu, sambung Ricky dengan kebimbangan yang luar biasa. Pikirannya kacau. Sampai-sampai ia tak bisa berpikir dengan jernih. Semuanya nampak gelap dan menyedihkan. 107. Cukup lama Ricky termenung di sana sendirian. Menikmati segarnya embusan angin di tengah-tengah panas yang dirasakan hatinya. Hingga azan duhur berkumandang, barulah ia beranjak malas dari sana. Berjalan gontai menuju kamar yang ditempatinya. Setelah mendirikan salat dan mengadukan semua permasalahan hidupnya, Ricky dengan ragu memutar kenop pintu kamar Nuri. Menatap nanar pada wanita yang sedang bersimpuh di atas sajadah itu diikuti suara isakan. Rasa iba kembali menggelayuti hatinya. Cinta itu tetap ada. Tak pernah berkurang apalagi hilang. Terlebih apa yang terjadi bukanlah kehendak Nuri. Melihat punggung istrinya itu berguncang, Ricky ingin sekali mendekapnya. Menenangkannya dan menjadikan dadanya sebagai sandaran ternyaman seperti dulu-dulu. Namun, entah kenapa masih ada benteng penghalang di hati Ricky untuk melakukannya. Hingga ia hanya bisa menunggu sampai Nuri menyelesaikan doa-doa panjangnya. Nuri mengusap wajahnya pelan, lalu merembuka mukena yang menutupi badannya. Ia langsung menoleh kala mendengar pintu kamarnya diketuk pelan. Senyum tipis pun langsung tersungging dari bibirnya. "Mas," sapanya pelan dengan tenggorokan tercekat. Sepasang lelaki dan perempuan yang kemarin-kemarin begitu dimabuk cinta itu kini bak dua orang asing yang saling canggung. "Jadwalnya makan siang. Kamu mau makan apa? Biar aku pesankan," tawar Ricky. Nuri menggeleng. "Aku sedang tidak berselera." "Kamu mungkin tidak berselera, tapi bayi dalam perutmu butuh nutrisi untuk berkembang dengan baik," timpal Ricky. "Aku masak sendiri saja," balas Nuri sungkan. Ia merasa tak nyaman jika terus-menerus merepotkan suaminya itu. Padahal pagi tadi, Ricky juga sudah membuatkan bubur untuknya. "Kondisimu masih lemah. Pesan saja." "Aku mau masak juga bingung harus masak apa. Mau buat bubur lagi takutnya kamu bosan dan ingin makanan lain," balas Ricky. Perhatiannya masih besar meski hatinya tengah kecewa. "Kalau gitu, terserah Mas saja. Apapun yang Mas pesan, akan aku makan," sahut Nuri akhirnya. "Baiklah." Ricky menjawab pendek. Ia berbalik dan kembali ke kamarnya. Mengambil ponsel lalu memesan berbagai makanan. Tak perlu menunggu waktu lama. Kurir-kurir pengantar makanan pun datang satu persatu. Mulai yang mengantarkan makanan berat, juga aneka macam buah-buahan segar untuk stok. "Kenapa banyak sekali, Mas?" tanya Nuri kala melihat begitu banyak makanan di atas meja. "Kata dokter kamu harus makan makanan yang bergizi. Aku sengaja membeli banyak buah-buahan untuk stok. Roti untuk pengganti nasi kalau kamu lagi gak berselera makan nasi. Juga susu ibu hamil agar kehamilanmu semakin sehat," jawab Ricky dengan hati teriris perih. Nuri terdiam dengan perasaan haru. Matanya kembali berkaca-kaca melihat perhatian Ricky yang masih besar untuknya. Padahal bayi yang ada di perutnya bukanlah Ben. Laki-laki itu. Tak terbayang bagaimana perhatian dan kebahagiaan jika anak itu adalah hasil Ben. Dari sang suami. "Makanlah." Ricky mengulurkan makanan yang sudah dipindahkan ke atas piring. 108. Untuk Mas.
Tanya Nuri. Aku tidak lapar, aku Ricky. Mas memintaku untuk tetap makan demi kesehatanku dan bayiku. Tapi Mas sendiri mengabaikan kesehatan Mas. Kalau Mas gak mau makan, aku juga gak akan makan. Nuri mendorong kembali piring yang ada di hadapannya. Kamu butuh asupan untuk bayimu, Nur. Sementara aku. Bahkan kalau terjadi sesuatu padaku, aku tidak peduli karena aku tidak memiliki siapa-siapa, balas Ricky. Hati Nuri sakit bukan main mendengarnya. Ia sadar kini dia bukankah siapa-siapa di hati Ricky. Bahkan mungkin, esok atau lusa ia harus siap berpisah dengan suaminya itu. Kamu salah, Mas. Kamu tidak sendiri. Kamu masih memiliki keluarga yang sangat peduli padamu, Pak Damar dan keluarganya. Kalau sesuatu terjadi pada Mas, Mas tidak bisa lagi mengabdikan diri pada mereka, timpal Nuri dengan suara bergetar. Mas juga makanlah. Porsi makanan ini terlalu banyak untukku. Kalau aku memaksakannya, bisa-bisa aku muntah, lanjut Nuri. Ricky menghela napas panjang. Baiklah, aku ambil piring dulu. Nuri mengangguk begitu pelan. Teringat kembali masa-masa setelah mereka menikah. Di mana keduanya sering makan dalam satu piring bersama-sama. Bahkan terkadang saling menyuapi satu sama lain. Diselingi candaan yang membuat suasana semakin menyenangkan. Tapi kini, kebahagiaan itu tinggallah kenangan. Semuanya telah berakhir dan tak akan pernah terulang. Yang tersisa hanyalah kecanggungan dan ketidaknyamanan. Umi, bagaimana? Raihan kembali menanyakan kesanggupan ibunya untuk bekerja di rumah Pak Damar sebagai pengganti Nuri. Karena kemarin ibunya itu belum memberinya jawaban dan meminta waktu untuk mempertimbangkan semuanya. Maaf, Ray tidak bermaksud menyuruh Umi bekerja apalagi mencari nafkah. Insya Allah Ray sendiri masih sanggup untuk menafkahi Umi. Bahkan kalau Umi bilang tidak pun, Ray sama sekali tidak masalah. Ray akan katakan pada Tuan Damar agar mereka bisa segera mencari orang lain, lanjut Raihan. Umi sudah memikirkannya, Ray, dan Umi bersedia, jawab Umi Aminah. Tak ada alasan Umi untuk menolak pekerjaan ini. Keluarga Pak Damar begitu baik. Selain itu, Umi bisa sering-sering melihatmu, Nak, lanjutnya menjabarkan. Tapi, apa Umi kuat untuk bekerja? Ray tidak mau Umi sampai kelelahan, tanya Raihan yang begitu khawatir pada kondisi ibunya itu. Insya Allah kuat, Ray. Umi belum setua itu, timpal Umi Aminah diakhiri tawa renyahnya. Baiklah kalau Umi sudah yakin. Nanti Ray sampaikan pada Tuan Besar, balas Raihan penuh senyuman. Ada kelegaan dalam hatinya karena ia bisa selalu memantau ibunya itu. Tak lagi berjauhan dan jarang berkumpul. 109. Seperti dulu-dulu. Sementara Umi Aminah sendiri tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia bisa berkumpul dan menjadi bagian dari keluarga sang suami meski hanya sebatas pekerja. Akhirnya aku bisa bersama keluargamu, Mas. Aku bisa menjadi bagian dari mereka. Aku bisa mengabdi pada mereka dan menuntaskan baktimu pada mereka, lirih Umi Aminah dalam hatinya. Obrolan sepasang ibu dan anak itu tak lagi dilanjutkan saat mendengar suara ketukan di pintu. Ray buka dulu ya, Bu, kata Raihan sambil beranjak dari duduknya. Ia berjalan kemudian membuka pintu. Bang Ricky. Masuk, Bang. Tumben, sapa Raihan pada Ricky yang berdiri di depan kamar itu. Maaf ganggu. Apa kamu punya waktu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan,
Tanya Ricky. Lah sudah tak sabar ingin membagi masalahnya dan mencari solusi bersama-sama tentang bagaimana kelanjutan pernikahannya. 110. Kini, Ricky dan Rayhan duduk bersisian di tepian tempat tidur di kamar Rayhan. Hanya berdua. Pintu kamarnya pun ditutup rapat-rapat agar tak ada yang bisa mendengar perbincangan tersebut. Ini sebenarnya ada apa ya, Bang? Kelihatannya penting sekali. Maaf, aku juga melihat wajah abang kusut sekali. Seperti yang sedang banyak pikiran, tanya Rayhan membuka pembicaraan. Ricky menghela napas panjang. Dia menoleh pada Rayhan lalu mengangguk pelan. Benar, Ray. Aku sedang banyak pikiran dan sedang ditimpa masalah, jawabnya pelan. Astagfirullah, kenapa, Bang? Apa ini masih ada hubungannya dengan istri abang yang sakit? Rayhan kembali bertanya. Sebisa mungkin ia juga mengatur intonasi suaranya agar tak sampai terdengar keluar kamar. Ricky kembali mengangguk. Kamu benar, Ray. Aku sedang butuh seseorang untuk mencari solusi. Tapi sebelumnya aku mohon, pembicaraan ini hanya untuk kita berdua saja. Jangan sampai ada yang tahu selain kita. Karena ini menyangkut harga diriku, pinta Ricky. Baik, Bang. Saya janji. Kalau abang percaya sama saya siap mendengarkan permasalahan abang, balas Rayhan sungguh-sungguh. Aku percaya sama kamu, Ray. Makanya aku mendatangimu, timpal Ricky. Begini, sebenarnya, istriku itu tidak sakit, Ray, tapi sedang hamil, lanjut Ricky nampak ada sedikit keraguan saat mengungkapnya. Masya Allah, bukannya itu kabar baik ya, Bang? Timpal Rayhan yang belum mengerti apa-apa. Iya kalau bayi dalam kandungan istriku itu anakku. Sementara ini bukan, ungkap Ricky. Astagfirullah. Rayhan langsung memekik kaget. Pernikahan kami baru berusia seminggu hari ini, Ray. Mana mungkin kehamilan bisa terbentuk secepat itu? Dan saat aku tanya siapa ayah anak itu, Ricky tak melanjutkan perkataannya. Tenggorokannya tiba-tiba tercekat dengan dada terasa terhimpit hebat. Intinya, sebulan sebelum menikah denganku, Nuri mengalami ruda paksa. Dan dia tidak menduga kalau perbuatan itu akan meninggalkan jejak di rahimnya, lanjut Ricky tanpa menyebut siapa nama pelaku. Astagfirullah. Rayhan langsung mengurut dada pelan. Ia tak menyangka ujian pernikahan rekan kerjanya yang baru seumur jagung itu begitu berat. Yang sabar ya, Bang. Saya tahu ini gak mudah untuk abang. Tapi saya yakin, abang bisa melewati ini dengan baik. Sesuai janji Allah, bahwa dia tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Rayhan mengusap pelan punggung Ricky sebagai tanda dukungan dan penyemangat. Amin, Ray. Terima kasih. Cuma, yang aku bingung, bagaimana nasib pernikahanku dengan Nuri? Apa pernikahan kami sah atau tidak? Aku ragu, Ray, ungkap Ricky menjelaskan kebimbangannya. Aku lihat kamu sebagai orang yang mumpuni ilmu agama. Aku minta pendapatmu untuk masalah ini, lanjut Ricky. 111. Jujur, ilmu agamaku belum sejauh itu, Bang. Apalagi yang berhubungan dengan masalah rumah tangga. Hanya saja sepengetahuan dari yang aku pelajari, hukum menikahi wanita yang sudah hamil itu terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat sah, ada juga yang berpendapat tidak sah. Tergantung kita mau mengambil dalil yang mana. Hanya saja,
Untuk kasus wanita yang terlanjur hamil anak laki-laki lain, sepengetahuanku, pernikahannya tetap sah, tapi tidak boleh dicampur dulu sampai anak itu lahir. Jadi haram hukumnya menggauli wanita itu meski sudah terlanjur dinikahi, beber Rayhan menjelaskan. Astagfirullah. Bagaimana denganku yang terlanjur menggaulinya? Ricky mengusap wajahnya seraya mengucap istighfar berkali-kali. Ia merasa telah melakukan dosa yang teramat besar. Abang melakukannya karena sebelumnya abang tidak mengetahui kehamilan itu. Gak apa. Bertaubat saja. Allah tahu dan mengerti. Hanya saja, yang jadi pertanyaan, jika abang melanjutkan pernikahan ini, apa abang kuat untuk tak menggauli istri abang sampai melahirkan nanti? Dan yang tahu jawabannya, hanya abang sendiri. Abang yang menentukan apakah sanggup atau tidak. Rayhan melanjutkan pendapatnya. Ia tak ingin memberi saran apa-apa. Semuanya ia kembalikan lagi pada Ricky yang akan menjalaninya. Ricky menunduk dalam. Hanya helaan napas panjang yang terdengar meluncur dari bibirnya. Baginya, semuanya masih terasa berat dan membingungkan. Entahlah, Ray. Aku masih bingung. Aku belum bisa memutuskan apa-apa, jawab Ricky akhirnya. Salat istihoroh, Bang. Minta petunjuk langsung dari Allah. Insya Allah abang akan mendapatkan jawaban terbaik menurutnya, usul Rayhan seraya menepuk halus pundak Ricky yang masih tertunduk. Kamu benar, Ray. Ujian ini berasal dari Allah dan harus dikembalikan pada Allah, balas Ricky yang mulai pasrah. Terima kasih banyak ya, Ray. Sekarang, aku sedikit lega. Dadaku juga tak sesumpek sebelumnya. Benar ternyata, setiap permasalahan itu memang harus dibagi. Tak boleh disimpan sendiri, lanjut Ricky dengan seulas senyum tipis. Senyum yang hampir tak pernah lagi terlihat setelah ia mengetahui kenyataan pahit tersebut. Sama-sama, Bang. Meski sebenarnya aku tak membantu apa-apa. Hanya sebatas mendengarkan. Karena semua keputusan juga kembali pada abang yang akan menjalaninya. Tapi apapun itu, jangan dijadikan masalah berlarut-larut yang akan menyedot kebahagiaan abang. Segeralah kembali menjadi Bang Ricky yang senantiasa ceria, tegar dan sangar, timpal Rayhan dengan senyum lebarnya. Cek, kamu bisa saja. Senyum Ricky kian lebar seraya menyenggol pelan lengan Rayhan yang duduk di sampingnya. Tuh, kalau senyumkan Senakin memancar aura kegantengannya, kelakar Rayhan kembali membercandai Ricky. Sudah ah. Ada-ada saja kamu ini. Ricky mengulum senyum dengan tingkah Rayhan yang ternyata begitu menyenangkan dijadikan tempat bercerita. Ngomong-ngomong, Umi gimana? Sudah bersedia untuk bekerja menggantikan Nuri? Ricky mengubah topik pembicaraan. Karena ia merasa sudah mendapat jawaban tentang permasalahannya. Tinggal memutuskan langkah apa untuk ke depannya. Baru saja habis ditanya, Bang. Katanya bersedia, jawab Rayhan. Syukurlah. Aku lega mendengarnya. Itu artinya aku gak perlu susah-susah untuk mencari pengganti Nuri. Apalagi tahu sendiri, Bos Davin itu termasuk orang yang sulit percaya sama orang. Tapi entah kenapa, sama kamu dan Umi Aminah, dia langsung percaya ya. Apa ada aura-aura apa gitu yang memancar dari wajah kalian? Kelakar Ricky sudah mulai bercanda tipis-tipis. 112. Aura apa itu, Bang? Asal jangan aura mistis saja. Timpal Rayhan dengan senyum renyahnya. Aura kebaikan dan ketulusan mungkin, tebak Ricky dengan senyum lebarnya. Bang Ricky bisa saja. Saya gak sebaik itu. Hanya sedang berusaha jadi orang baik, timpal Rayhan merendah. Tapi memang itu kenyataannya, balas Ricky.
Ia melirik jam dinding yang menempel di dinding kamar Raihan. Jarum pendeknya sudah menunjuk ke angka 9 malam. Sudah malam. Kamu pasti mau istirahat. Nuri juga pasti menunggu di rumah. Kasian dia sendirian. Lanjut Ricky sambil bangun dari duduknya. Raihan mengangguk. Semangat ya, Bang. Ricky yang hampir membuka kenop pintu menoleh. Makasih, Ray. Assalamualaikum. La pun meneruskan langkah keluar dari kamar Raihan. Berjalan melewati ruangan di mana para pegawai di rumah Pak Damar sedang beristirahat sambil menonton TV. Menyapa mereka sekilas lalu keluar dari ruangan itu. Kakinya yang panjang memapaki jalanan menuju rumah di bawah langit malam yang teramat cerah. Kepalanya sesekali menengadah, menatap bintang-bintang yang bertaburan indah juga bulan yang menggantung sepotong saja. Saat sampai di rumah, Ricky membuka pintu dengan sangat pelan. Khawatir mengganggu Nuri yang mungkin saja sudah tertidur. Ricky mengintip sejenak ke dalam kamar Nuri yang pintunya terbuka sedikit. Benar saja, istrinya itu sudah meringkuk di atas kasur. Ricky tadi memang pergi meninggalkan Nuri setelah selesai mendirikan salat Isya. Seperti biasa, sebelum meninggalkan Nuri, Ricky sudah menyiapkan vitamin dan air minum untuk Nuri. Tidurlah. Aku mau ke rumah Pak Damar sebentar. Ada perlu, kata Ricky tadi. Kamu gak masalah kan di sini sendirian? Lanjut Ricky memastikan. Nuri menggeleng pelan. Pergilah, Mas. Aku memang harus membiasakan diri untuk hidup sendiri. Perih. Itu yang Ricky rasakan mendengar ucapan Nuri tadi. Istrinya itu seolah sudah begitu siap meskipun perpisahan nantinya untuk pernikahan mereka. Dan kini, saat Ricky kembali, rasa perih itu kembali hadir dalam hatinya. Melihat wanita yang masih sangat dicintainya meringkuk seorang diri di atas pembaringan. Ricky memberanikan diri melangkah masuk. Berjalan pelan lalu berhenti tepat di samping Nuri yang matanya sudah terpejam. Lamat-lamat, Ricky meneliti paras cantik sang istri yang nampak masih sangat pucat dengan area sekitar mata yang menghitam. Ada rasa iba dan prihatin mengingat apa yang dialami istrinya itu. Karena Ricky pun sadar, apa yang terjadi bukanlah keinginan Nuri. Maaf aku melanggar janjiku dengan mengatakan akan menerima apapun masa lalumu. Tapi kini, penuturan pelan Ricky terhenti. Ia mengusap wajahnya perlahan lalu menunduk. Mengecup kening Nuri sekilas saja. Bahkan begitu singkat. 113. Selamat malam, tuturnya pelan lalu berbalik. Berjalan keluar dari kamar itu dan masuk ke kamarnya sendiri. Kamar yang akan jadi saksi sepinya setiap malam yang harus dilalui, melanjutkan ataupun mengakhiri pernikahannya. Ricky langsung menaiki pembaringan. Tidur terlentang sambil menatap langit-langit kamar. Kepalanya mulai menimbang-nimbang keputusan yang akan ia ambil. Andai Ricky mengakhiri pernikahan itu, ia merasa berat karena cintanya pada Nuri masih teramat besar. Tapi jika melanjutkannya, artinya dia harus menerima bayi yang dikandung Nuri tanpa pernah mengungkitnya sampai kapanpun. Jika mengakhirinya, Ricky juga bingung alasan apa yang dikatakannya pada orang-orang. Benar kata Raihan, lebih baik aku melakukan salat istikharah, lirih Ricky. Gegas ia memasang alarm di ponselnya agar bangun dini hari nanti agar bisa mendirikan salat istikharah dengan khusyuk. Ray, aku dengan dari pekerja yang lain, katanya semalam Ricky nemuin kamu. Ada apa? Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Davin pagi ini. Oh, iya, Tuan. Semuanya baik-baik saja kok. Bang Ricky hanya menanyakan seputar pekerjaan.
Mungkin dia khawatir saya tidak bisa menghandle semuanya karena Bang Riki terlalu lama cuti. Elak Raihan mencoba menutupi semuanya. Oh begitu. Davin manggut-manggut pelan. Oh, iya. Kata kakek, Umi Aminah sudah bersedia untuk menggantikan pekerjaan Nuri. Kalau benar, minta Umi Aminah untuk pindah ke rumah ya. Ke kamar yang dulu ditempati Nuri, lanjut Davin. Baik, Tuan. Nanti saya katakan pada Umi, jawab Raihan. Davin mengangguk. Ia lalu berlalu dari hadapan Raihan. Berjalan memasuki rumah dengan keringat membasahi tubuhnya. Ia memang baru saja selesai berolahraga di luaran rumah. Pagi, sayang. Davin mengecup pucuk kepala Ayu yang sedang berada di dapur. Lalu mengambil air putih dari dalam lemari es lalu meneguknya. Ish. Masih pagi juga. Harusnya jangan minum dingin dulu, nanti pilek loh, tegur Ayu lembut. Gerah gak kuat, jawab Davin seraya mengelap keringat di wajahnya dengan kaos yang dikenakannya. Istirahat dulu sebentar, baru mandi. Nanti aku siapin bajunya. Tita Ayu. Oke, sayang. Davin menyahut singkat lalu berjalan menuju kamarnya. Sementara Ayu mengulum senyum menatap punggung suaminya itu. Masya Allah, senang sekali lihatnya, Mbak. Alhamdulillah ya, keluarga yang rukun dan harmonis. Adem ayem, tutur Umi Aminah yang diam-diam memperhatikan. Alhamdulillah, Umi. Semoga selamanya bisa seperti ini, harap Ayu penuh senyuman. Amin. Insya Allah bisa, asalkan dua-duanya tetap saling menjaga keutuhan keluarga. Tapi Umi sih yakin, keluarga Adiputra adalah orang-orang baik yang senantiasa menjaga nama baiknya, timpal Umi Aminah. 114. Alhamdulillah, Umi. Kakek memang sangat baik. Mama Dina juga sama. Meski gak pernah bertemu beliau dan hanya mendengar ceritanya saja, tapi saya yakin Mama Dina sama baiknya dengan kakek, balas Ayu begitu bangga menjadi bagian dari keluarga itu. Benar sekali, Mbak. Mbak Dina memang sangat baik, sahut Umi Aminah tanpa sadar. Loh, Umi tahu dari mana? Tanya Ayu keheranan. Itu, dari cerita Mbak Ayu tadi, elak Umi Aminah gelagapan. Duh, maaf ya, Mbak. Umi angkat ini dulu, takut gosong. Umi Aminah mengalihkan pembicaraan dan langsung mengangkat perkedel kentang yang sedang digoreng. Di ruangan berbeda, Raihan baru saja memasuki kamar Pak Damar. Iya, Tuan Besar. Tuan memanggil saya. Tanya Raihan. Iya, Ray. Davin sudah bilang agar Umi Aminah dipindahkan saja ke sini. Pak Damar balik bertanya. Sudah, Tuan. Nanti saya pindahkan barang-barang Umi ke kamar barunya, jawab Raihan. Pak Damar mengangguk. Saya juga mau minta tolong antar saya ke pusara putriku sebentar lagi. Siap, Tuan. Ada lagi? Tanya Raihan. Itu tolong diisi ya, tunjuk Pak Damar pada muk besar di atas nakas. Baik, Tuan. Raihan melangkah ke arah nakas di samping tempat tidur lalu mengambil muk besar yang dimaksud. Namun, saat tangannya terulur mengambil muk, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah foto yang tergeletak di samping muk. Raihan memicing menatap foto tersebut. Bukankah ini foto Abi? Gumamnya dalam hati. Ia lalu memberanikan diri mengambil foto tersebut dan menatapnya dengan lekat dari arah yang begitu dekat. Benar ini Abi. Hanya saja di sini Abi terlihat lebih bersih dan berisi. Tapi kenapa foto Abi bisa ada di sini? Raihan melanjutkan gumamnya. Kenapa, Ray?
Tanya Pak Damar. Raihan langsung tersentak. Maaf, Tuan, saya lancang melihat foto itu. Tapi kalau boleh tahu, yang di dalam foto itu siapa, Tuan? Tanya Raihan begitu penasaran. Dia. Putra saya, Ray. Putra angkat saya. Namanya Devan Mahendra. Hanya saja, sudah lama sekali dia pergi dari rumah ini karena suatu hal, ungkap Pak Damar dengan tatapan nanar. Mata Raihan langsung membulat mendengarnya. Jantungnya bahkan mulai berdenyut hebat. Apalagi saat mendengar nama yang disebutkan Pak Damar. Hanya saja ayah Raihan bernama Muhammad Devan Mahendra. Benarkah itu orang yang sama? Aku harus tanyakan pada Umi tentang semua ini. Aku yakin Umi tahu sesuatu, batin Raihan dengan tubuh mematung. Ray, kamu kenapa? Kamu kenal orang di foto itu? Tanya Pak Damar melihat gelagat Raihan.